Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terbebas dari tanggung jawab terhadap orang lain. Ada seperangkat aturan, entah itu bentuknya hukum formal, hukum adat, aturan tidak tertulis, dan berbagai bentuk aturan lainnya yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama itu, kemudian dirumuskan tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, yang patut dan tidak patut, yang bermoral dan amoral sebagai ukuran tingkah laku dan perbuatan manusia. Filsafat etika akan membahas tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dinilai dari segi baik buruknya. Saya Badrul Munir Khair, video ini akan membahas tentang pengantar etika. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sudah sering mendengar istilah etika, moral, atau akhlak disebut-sebut dalam berbagai kesempatan. Seringkali penggunaan istilah-istilah itu ditempatkan secara sama, dianggap memiliki makna yang sama. Dalam pengantar filsafat etika, pengertian istilah-istilah itu dibedakan secara ketat. Pada video pengantar ini akan kita bahas perbedaan antara etika dan moral, perbedaan antara etika dengan etiket, amoral dengan immoral, beserta pengertian masing-masing. Sebelum lebih jauh membahas tentang filsafat etika, kita perlu review kembali di manakah letak etika sebagai salah satu cabang filsafat. Filsafat terbagi ke dalam 3 cabang utama, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Jika ontologi mempelajari tentang hakikat dari yang ada, epistemologi membahas tentang bagaimana cara mengetahui tentang yang ada itu, sementara aksiologi membahas tentang untuk apa kegunaan yang ada itu. Nah, aksiologi ini terbagi ke dalam 2 cabang. Yang pertama adalah etika, yang mempelajari filsafat tingkah laku atau filsafat moral. Yang kedua adalah estetika, filsafat keindahan. Lalu, apa sih yang akan kita pelajari dalam filsafat etika? Filsafat etika memiliki objek material berupa tingkah laku, perbuatan, dan sikap manusia. Jadi yang dikaji dalam etika adalah tingkah laku, perbuatan, dan sikap manusia. Sementara objek formal etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia dinilai dari segi baik buruknya, bermoral, tidak bermoral. Perlu dicatat bahwa tingkah laku yang dapat dinilai dari segi baik buruknya itu adalah yang dilakukan secara sadar dan bebas. Pelaku menyadari perbuatannya dan perbuatannya itu dilakukan tanpa paksaan atau ancaman. Jadi misalnya orang gila yang tidak punya kesadaran berarti tidak bisa dikenai hukum etika atau tidak bisa dijadikan sebagai objek etika. Begitu pula orang yang sedang berada di bawah tekanan, berada di bawah ancaman dan paksaan juga tidak bisa dikenai hukum etika. Sekarang kita masuk ke pengertian etika. Istilah etika berasal dari kata ethos, dari bahasa Yunani, yang memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah kebiasaan, adat, cara berpikir, perasaan, dan tempat tinggal. Kata ethos digunakan Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Makanya etika disebut juga sebagai moral filosofi. Dalam bahasa Indonesia, istilah etos ini cukup sering digunakan. Misalnya, etos kerja, etos dagang. Nah, berarti kalau etos kerja itu cara bekerja atau kebiasaan di tempat bekerja. Sementara dari segi terminologis,
Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral atau bisa berupa kode etik. Etika dalam konteks filsafat adalah ilmu tentang yang baik dan buruk, bermoral atau tidak bermoral. Etika disebut juga sebagai filsafat moral. Istilah etika sering disandingkan atau dekat dengan istilah moral. Tapi dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Kalau moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, jamaknya mores, yang bermakna kebiasaan atau adat. Dalam konteks filsafat etika, antara etika dengan moral dibedakan secara ketat. Hubungan etika dengan moral disamakan atau diandaikan dengan hubungan antara teori dengan prakteknya. Jadi etika adalah teori-teori tentang tingkah laku, kalau moral adalah praktik dari tingkah laku atau tingkah laku itu sendiri. Etika mengacu pada teori tingkah laku yang baik, benar, dan kehidupan yang baik atau the good life. Sedangkan moral mengacu pada praktik yang sesungguhnya dari tingkah laku yang baik dan kehidupan yang baik itu. Kalau etika teorinya, kalau moral adalah praktiknya. Istilah moral sendiri itu mengandung dua arti. Yang pertama berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami moralitas maupun kemampuannya untuk membuat keputusan moral. Jadi kalau ada orang yang mampu membuat keputusan dalam bertingkah laku, disebut sebagai bermoral. Dalam artian yang kedua, moral berkaitan dengan pelaksanaan yang sesungguhnya dari tindakan moral. Jadi pengertian yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk memahami. Yang kedua adalah pelaksanaan dari pemahaman itu sendiri. Nah, dalam artian yang pertama yaitu sebagai kemampuan untuk memahami, lawan katanya adalah amoral. Jadi kalau orang tidak mampu memahami atau membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, disebut sebagai amoral. Dalam bentuk yang kedua, yaitu terkait dengan pelaksanaan dari moral, lawan katanya adalah immoral. Artinya orang tersebut tidak mentaati atau melanggar prinsip-prinsip moral yang telah disepakati. Istilah lain yang sering dipadankan dengan etika adalah akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, dari rumpun khalaqa yakhluqu yang berarti menciptakan. Dari rumpun khalaqa yakhluqu ini terdapat isim maf'ul yaitu makhluk, yaitu yang diciptakan, dan isim fa'il yaitu khaliq yang berarti pencipta. Jadi secara terminologi, akhlak bermakna segala sikap dan tingkah laku manusia yang berasal dari pencipta. Orang yang tingkah laku atau sikapnya tidak mencerminkan sifat-sifat baik dari pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri, disebut tidak berakhlak. Jadi akhlak itu mencerminkan sifat-sifat pencipta. Istilah lain yang berkaitan dengan etika, moral maupun akhlak adalah etiket. Etiket berarti sopan santun, yaitu menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, yaitu cara yang ditentukan di suatu kalangan tertentu, sehingga etiket hanya berlaku dalam pergaulan di komunitas atau masyarakat tertentu, bersifat relatif, dan memandang manusia dari lahiriahnya saja. Contohnya begini, kalau di
komunitas tertentu makan harus menggunakan tangan kanan misalnya. Setelah makan, sendoknya harus ditutup untuk menunjukkan bahwa dia sopan. Karena kalau terbuka, dimaknai, oh itu kurang. Atau menunjukkan makna-makna lain yang disepakati dalam komunitas itu. Maka kebenarannya adalah relatif. Di tempat lain belum tentu hal yang seperti itu diterima. Atau contoh lain, di komunitas tertentu punya etiket bahwa makanan itu harus dihabiskan sampai butir nasi yang terakhir. Maknanya adalah bahwa setiap rezeki itu tidak boleh disia-siakan. Akan tetapi di komunitas yang lain, di masyarakat yang lain bisa jadi berpandangan yang sebaliknya. Kalau makan misalnya harus disisakan barang sebutir, 2 butir, atau bahkan 1 sendok. Apa maknanya? Maknanya adalah untuk berbagi dengan makhluk-makhluk lain, entah itu ayam atau apapun. Jadi kebenarannya relatif dan berlaku di suatu kalangan atau kelompok tertentu. Dan tentu saja yang dipandang adalah dari lahiriahnya saja, yang terlihat saja yang dinilai. Kalau di Indonesia misalnya makan menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan. Walaupun bisa jadi niatnya atau bisa jadi dalam kondisi lahirnya dia memang sudah terbiasa menggunakan tangan kiri dan faktor-faktor lainnya. Jadi khusus etiket ini ruang lingkupnya terbatas. Lalu apa saja bidang dalam filsafat etika itu? Yang pertama adalah etika membahas tentang perbuatan yang baik. Yang kedua, etika membahas apa kebaikan yang terbesar bagi manusia. Nah, sekali lagi, etika adalah ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku. Jadi tingkah laku berkaitan dengan perbuatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kebaikan bagi kehidupan manusia. Sehingga etika dapat didefinisikan sebagai studi tentang perbuatan yang baik dan kehidupan yang baik. Jadi apa yang disebut sebagai perbuatan yang baik itu? Apa atau bagaimana kehidupan yang baik bagi manusia itu dipelajari dalam etika. Adapun problem-problem dalam filsafat etika diantaranya adalah yang pertama, apa yang dimaksud baik atau buruk secara moral? Karena perdebatan atau perbedaan pandangan tentang baik dan buruk itu mengakibatkan atau memunculkan persepsi yang berbeda tentang bagaimana hidup yang ideal itu. Apa kebahagiaan terbesar dalam kehidupan manusia itu? Beda persepsi tentang yang baik, beda persepsi pula, atau beda cara pula dalam menjalankan kehidupannya. Yang kedua, apa syarat-syarat suatu perbuatan dikatakan baik secara moral? Jadi yang baik itu bagaimana? Yang ketiga, bagaimana kebebasan kehendak atau free will dengan perbuatan susila? Jadi, apakah tingkah laku manusia selalu disertai dengan kehendak bebas? Atau apakah manusia terikat dengan nilai-nilai atau pedoman tertentu dalam kehidupannya? Dan bagaimana kehendak bebas itu bekerja dalam kehidupan manusia? Problem yang keempat adalah apa yang disebut sebagai kesadaran moral itu? Apakah misalnya ketika seseorang mahasiswa berjalan menunduk di hadapan dosennya, apakah itu disebut kesadaran moral yang sifatnya instingtif ya? Atau dikonstruk, dipikirkan dulu, atau dikonsep dulu, baru kemudian dilakukan. Yang kelima, bagaimana peran hati nurani terhadap perbuatan susila? Apakah ketika melakukan sesuatu, manusia selalu dilandasi dengan pertimbangan hati nurani?
Itu problem-problem yang dibahas dalam filsafat etika. Poin yang selanjutnya adalah problem dalam teori nilai. Jadi etika juga mempelajari tentang teori nilai. Apa yang disebut sebagai baik, apa yang disebut sebagai bernilai. Nah, berkaitan dengan teori nilai ini terdapat beberapa masalah, misalnya apa makna dari yang bernilai dan baik itu? Apakah kebaikan dapat didefinisikan atau tidak? Kalau memang kebaikan itu dapat didefinisikan, bagaimana cara mendefinisikannya? Apakah kebaikan bersifat subjektif atau objektif, bersifat relatif atau absolut, dan bagaimana kaitan antara nilai intrinsik atau instrumentalnya? Jadi, misalnya ketika akan menyusun suatu aturan atau undang-undang, yang pertama kali harus dibicarakan atau didiskusikan adalah tentang definisi tentang baik itu sendiri. Apa yang disebut baik dan apa yang disebut tidak baik. Apa yang disebut sebagai bernilai, apa yang disebut sebagai yang tidak bernilai. Kemudian definisikan. Maka sering kita lihat kalau dalam hukum yang positif, misalnya undang-undang, pasal-pasal pertama pasti selalu tentang definisi. Yang terakhir terkait dengan penyusun nilai. Jadi ketika suatu aturan atau suatu undang-undang itu disusun, ada dua pertimbangan utama. Yang pertama dari segi objek. Yang kedua dari segi subjek. Dari segi objek, pertimbangannya adalah manfaat dan kepentingan. Misalnya ada aturan tentang undang-undang transaksi elektronik, UU ITE. Apa sebenarnya manfaatnya bagi masyarakat? Kemudian, apakah undang-undang ini penting untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat dari berbagai ancaman di transaksi elektronik itu. Kemudian dari segi subjek, misalnya, apakah kita sebagai manusia atau kita sebagai pengguna internet benar-benar butuh adanya undang-undang itu? Yang kedua, apakah dengan lahirnya undang-undang itu, kita sebagai pengguna internet atau kita sebagai manusia benar-benar lebih dihargai? Jadi kalau dari objek, pertimbangannya adalah manfaat dan kepentingan. Kalau dari subjek, pertimbangannya adalah kebutuhan dan penghargaan. Itulah poin-poin atau gambaran umum tentang yang akan kita pelajari dalam perkuliahan filsafat etika. Di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari etika sebagai cabang filsafat. Misalnya, kita akan membahas tema-tema tentang kebebasan dan tanggung jawab manusia. Kita akan membahas tentang kesadaran moral, hati nurani misalnya. Kita juga akan membahas tentang hak, kewajiban, dan keadilan. Sementara itu, pengantar yang bisa saya sampaikan terkait dengan filsafat etika. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.